sosok perempuan yang sepertinya dikepung. Kita itu semakin dekat. Kendaraan roda 4. Dia lagi istirahat, lagi duduk ke serempet gitu jadi meninggal. Lolos aja mobil sampai terbang ke bawah itu. Belum lagi kesaksian beberapa masyarakat sekitar yang menjadi saksi mata akan aura mistis dan angker. Seakan gedung tersebut menjadi hunian yang nyaman bagi mereka yang tak kasat mata. Ntar kalau misalkan udah hampir mau masuk maghrib, agak beda aja auranya di sini. Suka ada kelebatan gitu tuh, ada kayak ngelewat gitu. Kalau kakek-kakek nenek ini di belakang, karena mereka memangnya ininya di belakang. Di seberang ada suara cewek nangis. Saya nyebrang nyari apa Pak, sama sekali nggak ada. Kesan mencekam dan mengerikan makin dipertebal oleh sejumlah konten kreator horor yang mencoba mengungkap berbagai sosok makhluk astral yang tak jarang berakhir dengan fenomena kesurupan hingga tak sadarkan diri. Dulu mah pernah yang ini harimau yang datang sampai pada kabur yang ini juga. Iya, yang kur-kur ini uji nyali gini. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak peristiwa-peristiwa yang tersembunyi dari sosok-sosok yang tak pernah membiarkan gedung tersebut sunyi saat malam? Wow, besar banget ini gedung, terbengkalai nggak tahu dari kapan. Aku juga nggak dapat banyak informasi tentang gedung ini, tapi yang jelas sekarang kita ada di jalan menuju ke Cisarua. Dan anyway, ini dingin banget. Jadi dari tadi aku agak kedinginan. Rudi, karena aku nggak tahu informasi apapun, mungkin kamu bisa ngerasain sesuatu di sini. Aura mistis akan keberadaan mereka yang tak kasat mata mulai dirasakan Rudi meski baru berada di depan bangunan ini. Tapi Mes, Gimana? saya nggak merasakan di sini ada kegiatan apapun sih. Justru saya merasakan di sini ada kekacauan. Jadi kayak ada kecelakaan, Oh, karena piluan, dan di situ lain-lain. jalan ya. Ini kan pas di pinggir jalan besar nih. Maksud kamu sering ada kecelakaan di depan situ, Rud? Betul. Dan kecelakaan di sana itu ada hubungannya dengan tempat ini. Oh ya? Tempat terbengkalai ini? Iya, Apa hubungannya? mereka yang kecelakaan berkumpul di sini, Mes. Dan setiap dari mereka punya kisah yang memilukan. Oke. Sering. Kalau untuk makan korban, itu waktu subuh-subuh itu terjadi motor sama mobil dan orangnya meninggal di tempat langsung. Kenapa, Rud? Oke, ada bisikan-bisikan dari dalam. Terus kemudian ada suara Orang nyanyi? lebih ke nangis sih kayaknya. Oh.
mau cek ke dalam sekarang? Rudi semakin merasakan sesuatu yang aneh akan keberadaan gedung ini. Tak memerlukan waktu lama, kami pun mulai memberanikan diri untuk menelusuri bagian dalam gedung. Meski akses masuk utama kami terhalang pelukarnya kayu yang ada. Lu tungguin. Gi, Rudi mencoba merasakan kehadiran makhluk astral yang bersemayam di bagian dalam gedung. Seolah masih menyimpan ribuan tanya. Rudi, emang bener ya? Ini tempat itu terbengkalai. Tadi waktu masuk aja banyak kayu-kayu yang ngalangin, jadi biar orang nggak ada yang masuk. Bener kata penjaga yang tadi kita minta izinnya. Kalau memang nggak ada yang pakai tempat ini lagi gitu. Lihat deh, ini aja banyak tumbuhan, udahan. Terus ini juga udah jebol semua atapnya. Lama puluhan tahun kali ini gak dipakai tempatnya. Menurut kamu gimana? Rudi? Kenapa, Rud? Ada satu sosok. Ada sosok laki-laki muda di sana. Hah? Gimana? Dia duduk santai di sana, di sebelah sana. Tapi mana? di sini, Mes. Duduk di sini. Dia memang kelihatannya santai, tapi sebenarnya dia punya cerita pilu. Karena wajahnya sedih, Mes. Dia wajahnya itu seperti betul-betul kayak orang mau nangis, tapi kayak udah habis air mata gitu. Oke. Apa yang terjadi sama dia, Rud? Siapa dia? Hai, Assalamualaikum. Diajak ngobrol sama Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, Assalamualaikum. Boleh bicara sebentar? Kakinya dia ini seperti ini posisinya. Dan kakinya menembus jerigen ini. Permisi. Rudi, coba tanya. Dia tuh siapa? Terus kenapa dia di sini? Suatu hari, ada seorang pria muda yang ingin jumpa dengan kekasihnya. Lama mereka nggak jumpa, berbulan-bulan. Mereka kangen satu sama lain. Kemudian dia ini lewat sini dengan sepeda motornya. Dan dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu kenapa bisa terjadi? Ada sosok yang membuat matanya tiba-tiba seperti buta sesaat. Tiba-tiba pandangan gelap. Dia hilang konsentrasi dan akhirnya janji itu tinggallah janji. Mereka nggak akan ketemu lagi selamanya. Tapi kekasihnya tahu kalau dia kecelakaan? Tahu, beberapa saat setelah kejadian itu ada yang kabarin ke dia. Ya, seenggaknya kekasihnya tahu sih, Rud. Oke, Rud, tapi kenapa dia pilih untuk tinggal di sini? Di sini tuh tempat yang bersejarah buat dia. Karena memang cerita cinta mereka selesai di sini. Beberapa kali kekasihnya datang ke sini, ingin mengenang masa-masa pahit itu. Tapi ya percuma sih, dikenang juga gak akan jadi apa-apa, cuma bikin hati sakit aja. Dan karena itulah dia akhirnya stay di sini. Oh, jadi gitu ceritanya. Kasian sekali ya, Rud ya. Masih muda, udah meninggal. Singkat sekali hidup ini. Oke, Rudi, dia ada pesan yang ingin disampaikan nggak? Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu buat kekasihnya. Kan itu peninggalan mendadak kecelakaan itu.
Sekiranya apa yang mau kamu omongin ke pasangan kamu. Dia bilang dia malu ngomong di sini. Dia malu ngomong di sini. Nanti biarlah dia datang ke mimpi kekasihnya. Kok bisa gitu ya? Iya. Romantis sekali. Jadi dia nggak mau ngomong melalui kita. Oh, iya, Lebih personal sifatnya. Ya, Rudi, kejadian ini sudah lama. Sudah lama, Mes. Tapi yang jelas setelah tempat ini terbengkalai. Oh, berarti kalau dia udah lama di sini mungkin dia tahu nggak ya cerita tentang tempat ini? Dulunya itu apa? Enggak, Mes. Dia nggak tahu apa-apa tentang tempat ini. Ya, Dan dia nggak ada hubungannya sama sekali dengan tempat ini. nggak apa-apa deh. Terus gimana, Ruth? Kalau kita mau cerita tentang tempat ini, kita harus tanya ke siapa? Tapi saya menemukan satu spot di tempat ini yang kelam sekali. Ada di sebelah sana. Kakak, terima kasih. Di sebelah sini, Mes. Kenapa, Ruth? Sesuatu yang sangat kelam. Kami pun melanjutkan penelusuran ke tempat di mana Rudi merasakan aura kelam lainnya. Halo. Halo, selamat malam. Permisi. Siapa dia? Ada residu energi ketika tempat ini belum terbengkalai. Apa yang kamu rasain? Apa ini? Ada seseorang yang sangat depresi parah, frustasi parah di sini. Oh ya? Sedih berkepanjangan dan hidupnya terasa mati. Seperti apa orangnya? Ada sosok perempuan cantik, berkulit putih, rambutnya lurus. Dia di sini. Dia lagi duduk di sini. Tapi ini nggak ada kursi, Ruth. Dulu di sini ada kursi, Mes. Ada sofa. Sofa. Oke. Itu ulah dia bukan, Ruth? Ini bukan ulah dia, tapi ini sosok lain yang mendiami tempat ini. Dia agak apa ya, kayak yang mengganggu kita. Chopper. Iya, mengganggu kita. Kita kan lagi buat program ini. Jadi supaya pikiran kita terpecah ke dia. Lanjut, Ruth. Permisi, kakak. Sebentar, maaf kita nggak ganggu ya. Jadi perempuan itu sedang duduk di sebuah kursi. Mulutnya itu, bibirnya itu hitam. Ada busa di mulutnya. Matanya mendelik. Matanya mendelik, Mas. Kok bisa gitu, Ruth? Apa yang terjadi sama dia? Gimana dia meninggalnya? Lehernya kaku sekali. Ada apa sebenarnya? Boleh saya tahu? Oh. Tempat ini punya harapan yang besar untuk dia. Jadi dia ini pemilik tempat ini. Dulunya. Iya. Dia mendirikan ini itu habis modal luar biasa banyak. Ya, Seperti yang kita lihat ya, ini gedungnya besar ya. Belum tanahnya. Ini tuh modalnya besar sekali. Tempat ini mau dijadikan suatu tempat yang dilarang sama masyarakat. Apa? Hah? Tempat apa maksud kamu, Ruth?
hiburan malam. Ini mau dijadikan diskotik, kan di sini warga mayoritas Islam dan banyak komunitas-komunitas Islam, dan waktu itu langsunglah digeruduk di sini. Tapi bentar-bentar. Ini dia meninggalnya gimana tadi? Ini adalah kondisi terakhir dia. Bibir hitam, mulut berbusa. Menurut kamu kenapa? Antara dibunuh atau bunuh diri? Bunuh diri. Dengan cara? Dengan cara apa, yo? Tebak. Mulut berbusa, bibir hitam, Meracunin dirinya sendiri. minum racun. Ada nggak sebenarnya masih bukannya orang jauh, dan dia bunuh diri di dalam, dan dia memang ya mungkin frustasi. Kasihan, Ruth. Tapi kenapa dia bunuh diri? Apakah karena bisnis ini gagal atau memang dia punya masalah yang lebih kompleks juga? Kasian banget ya. Tempat ini tuh punya apa ya, seperti mimpi besarnya dia dan gengsinya dia juga, mata pencahariannya dia juga. Dia sudah bangga-banggakan akan bikin tempat ini ke teman-temannya gitu kan. Tapi ternyata nggak dapat izin dari masyarakat. Akhirnya tempat ini ya terbengkalai begini aja. Padahal tempat ini hampir jadi loh. Ini tinggal mungkin 30% lagi ya progresnya. Oh ya? Ini udah makan biaya tuh luar biasa banyak. Pasti. Dan dia bilang, ini tempat peristirahatan terakhir saya. Saya paham dan mengerti apa yang kamu rasakan. Nampaknya dia nggak akan pindah kemanapun. Dia akan di sini terus selamanya. Rudi, berarti dia bukan yang menyebabkan kecelakaan yang ada di depan? Dia nggak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Laki-laki itu juga korban yang tadi, bukan yang nyebabin kecelakaan pastinya. Terus yang mana, Ruth? Perlahan tapi pasti kami mulai menelusuri bagian lain dari gedung ini demi menguak sisi mistis dari kecelakaan yang kerap terjadi. Hingga kami dihadapkan dengan sebuah tangga besi nan usang. Rasa-rasanya ada di atas sini. Hah? Gimana caranya? Hah, ini bisa naik? Ada sesuatu di atas sana. Kak, ini bisa naik, Kak? Ya Allah. Gini banget tangganya. Tadi waktu teman-teman udah ngecek semua. Ini doang tangganya, tapi gimana, aman nggak naiknya? Aman sih, tadi Pira. Ada apa Ruth di atas? Pira naik. Ih, dia suruh naik duluan deh. Ayo naik duluan. Kenapa di sana? Di atas sana ada sosok hitam. Sekelebat hitam ya, ini dia siapa? Yang jelas dia ini jahat. Dia bikin orang-orang itu jadi blank. Dan sebagian ada yang tergelincir waktu lewat sini. Oke. Lanjut ya. Cuma ini doang. Bantu dipegangin lah, ini rada menakutkan. Bantu. Ayo. Siapa duluan mau naik? Saya akan naik ke atas karena saya penasaran dengan sosok ini. Kalau kamu terserah, kamu mau naik atau enggak. Yang jelas saya butuh beberapa kameramen ikut saya. Harus tetap naik sih, Mas. Ya udah, satu-satu aja deh. Ringkih banget tangganya. Dengan tetap memperhatikan keselamatan, kami pun mencoba meraih bagian atas gedung ini. Bisa nggak ya naik kayak gitu? Bisa, Memes? Mana ya? Iya, boleh. Bismillah.
Ya Allah, sebenarnya lindungi aku. Oh, GoPro-nya ambil, kasih Rudy. iya nanti anterin GoPro ke atas ya. Bentar, jangan tarik aku Rudy, pegang aku aja. Ini pegang aku dulu. Kami pun akhirnya berhasil mencapai bagian atas dari gedung ini. Rudy ada aja bawa ke atas gini. Ya, harus dipastikan dia worth it sosoknya. Gimana dia? Tadi memang dia ada di atas, Mes. Makanya saya sangat penasaran yang akhirnya saya ajak kamu ke atas. Dingin. Udara dingin seakan makin menusuk kami yang berada di atas. Hingga perhatian kami teralihkan dengan sosok yang ditemukan Rudy. Dia di sini. Gimana? Ada sosok kakek. Dia berjubah hitam. Serba hitam dari bawah, dia jubahnya itu kayak panjang dan longgar. Jenggotnya hitam, dia berkumis hitam, matanya, sorot matanya tajam. Ada jenggotnya yang panjang banget, berdiri di atas ini. Di atas itu. Assalamualaikum. Boleh bicara sebentar? Intan, misi assalamualaikum. Rudy, sebelum lanjut, apakah dia penyebab seringnya terjadi kecelakaan di depan sana? Siapa nama? Karman. Bapak Karman. Bukan, Bukan? bukan dia penyebab, Mas. Bukan. Oke. Jadi waktu tadi saya bertanya sama dia sebenarnya agak tersinggung. Dia tersinggung dengan pertanyaan saya. Dia bilang, bukan. Dia bilang, dia punya rival. Rival itu jadi dia itu bersaing dengan sosok yang lain. Dan sosok itu ada di belakang sana katanya. Oh, tapi dia ini siapa sebenarnya, Ruth? Dia ini datang dari Gunung Kelut. Wah, nyampe sini. Oh. Dia sampai sini dan kemudian dia menetap di sini. Dan dia ingin menguasai wilayah ini. Tapi ternyata ada yang lebih kuat daripada dia. Letaknya di sana. Jadi sampai sekarang dia masih berseteru gitu ya? Berseteru. Tapi dia masih kalah kuat. Yang di belakang sana itu yang dimaksud apa ya? Sosok lagi gitu? Dia bilang, di sana ada harimau jelek. Ada sosok harimau di dekat sini. Iya, iya, iya. Dan coba tolong tanyain, Ruth. Apakah sosok harimau itu yang membuat kekacauan di jalanan? Buat kecelakaan? Bukan, Mes. Bukan juga. Bukan juga. Tapi dia bilang gini, kalau kamu mau tahu, kamu jalan lurus ke belakang. Sebentar Hati-hati, ya. Ruth. Gak ada pembatasnya loh itu. Wow. Astagfirullahaladzim! Kak! Kamu jalan lurus ke belakang. Sebentar Hati-hati, ya. Ruth. Gak ada pembatasnya loh itu.
Perlahan tapi pasti, teka-teki akan keberadaan sosok yang kerap menyebabkan kecelakaan pun mulai terungkap. Tinggi banget. Skip. Di sini ada jalur gaib, Mes. Hah, jalur kayak itu di mana? Jadi ada lalu lalang di sini. Dan ada satu tujuan mereka yang lewat sini, yaitu ke situ. Di sana. Apa itu? Mungkin penyebab kecelakaan itu ya ada di sana. Di belakang. Yaudah yuk, kita ke sana. Iya, boleh. Banyak sekali ilahan kosong di sini. Kayak ada pohon gede banget di situ. Ada Iya juga. sosok tinggi besar di sana. Dan itulah penyebab orang-orang kecelakaan. Sampai pernah angkutan umum di depan Raples itu satu angkot meninggal dunia. Jatuh ke air itu. Dia tinggal di pohon itu? Iya. Sebesar apa, Ruth? Besarnya hampir sepohon itu. Sebentar. Berarti ini adalah sosok yang sering membuat terjadinya kecelakaan di depan. Tapi kenapa, Ruth? Kenapa dia ngelakuin itu? Hobi. Terus, kalau misalnya berhasil? Ada kesenangan aja. Ada cerita apa yang ada hubungannya dengan tempat ini gitu? Dia kan udah di sini lama. Dia itu tadinya, Mes, dia sebesar ini ukurannya. Kecil dong. Kecil. Kemudian dia itu memperkuat diri dan makin lama makin besar dan dia sebesar itu sekarang. Pohon. Oh, bisa kayak gitu ya ternyata jin ya? Bisa tumbuh gitu. Dia tumbuh besarnya ini seiring ilmunya di badan ini semakin kuat. Dengan dia mencelakakan orang-orang yang ada di jalanan, tentunya pasti ada korbannya, ya kan? Gimana itu, Ruth? Korbannya sih, sepanjang penelusuran tadi, saya menangkap, maksudnya mendapatkan ada dua sosok laki-laki yang tadi merindukan kekasih, dan satu lagi sosok bapak-bapak. Dia pucat sekali, dan kayak yang dari telinganya itu kayak ada luka. Berarti ada dua ya, cuma tadi kita membahasnya salah satunya ya. Oke. Tapi sebenarnya Ruth, kecelakaan ini tuh nggak memang pure 100% karena sosok kan? Apa karena memang kelalaian pengendaranya juga? Atau gimana sih? Faktor kecelakaan memang selalu ada faktor A, B, C, D, dan sebagainya. Ya karena yang pertama juga karena lalai, jadi akhirnya bisa terjadi kecelakaan. Yang kedua bisa juga karena makhluk halus yang bikin bannya terselip, bikin pandangan kabur, atau tiba-tiba gelap pandangan, atau mungkin tiba-tiba lemas dan sebagainya. Itu bisa juga seperti itu. Iya, paham. Wah, berarti ya namanya kita sedang mengendarai apapun itu ya, mau mobil, mau motor, itu tetap harus berhati-hati. Dan mungkin bisa diawali dengan berdoa terlebih dahulu supaya insya Allah selamat sampai tujuan. Ya. Dan terhindar dari sosok-sosok makhluk halus yang akan mencelakai. Oke Ruth, kalau gitu kayaknya sudah banyak informasi sih yang kita dapatkan tentang tempat ini. Kayaknya kita udah bisa langsung jemput deh sahabat uji berani kita yang di bawah. Yuk. Sebentar, Mes. Rudi merasa penelusuran belum berakhir. Saya merasakan sesuatu area sakral di sana. Ini kayaknya saya mau bahas ini karena ini ada hubungannya sama si kakek yang tadi. Ya. Ada kuburan keramat di sana. Ada makan. Tadi sempat Reki ke belakang nggak? Enggak, tapi emang nggak ada apa-apa.
apa-apa, orang sini juga Nggak ada. apa-apa, tapi benar. Dan di sini itu di belakang ada pastilasan. Cuman itu nggak untuk umum. Kaitannya sama apa? Ada seperti makam yang ditinggal dan orang-orang nggak tahu itu ada makam di situ. Dan makam itu bukan sembarang makam. Itu makam itu ada dijaga sama sosok harimau putih. Oh, Harimau putih itu adalah sosok yang paling kuat di area sini. Dan dia suka beradu dengan si kakek yang hitam tadi. menarik Ruth. Katanya pernah ada yang mau benerin pasang listrik di sini ya. Tapi tiba-tiba kayak ada yang ngelombatin dia dan itu suaranya mengaum. Dia kesini mau pasang listrik gitu. Pas maghrib maghrib bertiga, dia sampai lompat. Katanya ada yang ini lompat dari atas gitu. Kalau kita bonceng kita cek aja. Cuma kalau emang itu nantinya nggak ada jalan atau berbahaya nggak usah ya. Ya udah, mau coba cek ke bawah. Aja kalau emang kamu bisa dia dekat itu kita ajak komunikasi, kalau enggak ya udah. Iya. Gitu ya. Gimana? Turun yuk. Ya udah, yuk. Rudy, you're the last one yang terakhir, hati-hati. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kak. Kak. Takut. Ada yang loncat. Apa sih? Tadi ada yang loncat di kaki. Putih-putih. Kakak bantuin. Tadi emang apa namanya? Dia yang turun, aku yang takut. Pengen. Dua orang kek, dua orang. Yuk, pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Ngilu. Oke, yuk, safety dulu. Coba ngasih rampe, rampe lu di sana. Rudy kenapa? Coba ceritain tadi. Maksudnya ada yang kucing lompat tuh gimana coba? Kamu ingat tadi kita ngomongin harimau putih di belakang? Itu ada yang lompat di kaki saya. Rasanya persis seperti kucing lewat. Jadi karena saya kaget, ya saya nggak sengaja nendang si tangga. Jadi makanya itu kenapa tangganya tadi jatuh kena kaki saya. Aku udah deg-degan banget, takut kamu kenapa-napa, Ruth. Soalnya tuh tinggi, bahaya. Yaudah, terus kita harus kemana sekarang? Emang bisa ke belakang? Kami pun melanjutkan penelusuran ke bagian belakang gedung hingga sebuah gangguan mulai dirasakan Rudy. Tadi sosok itu asalnya dari sini. Ini kencang banget. Di sana, Mes. Di sana ada makamnya tuh di sana, di sebelah sana. Kalau kelihatan mengganggukan semua. Oh, hampir aja aku kakinya kena batu. Ketusuk. Apa? Tadi ada sesuatu di atas sana. Tapi dia langsung menghilang. Apa, Ruth? Apa yang kamu rasain, Ruth? Itu sosok bayangan putih.
sosok bayangan putih itu dia nggak terlalu berbentuk, dia abstrak bentuknya. Dia ada di dahan yang sebelah sana. Kemudian langsung menghilang. Apa ini yang sosok harimau itu tadi? Iya, nih harimau ini. Dia ngikutin kita. Tapi dia menghilang sekarang. Ah, lihat. Angin tiba-tiba besar sekali di sini. Kita berada di dalam wilayah dia. Ya. Dan dia ngerasa keganggu nggak sih kita tahu keberadaan dia? Sedikit. Terus kita harus gimana? Aduh, angin. Ih, lewat. Tadi ada yang lewat. Tadi ada sesuatu yang lewat di sini. Pakai Ini mata harimau tuh kayak telanjang. gini. Ini harimaunya nggak akan nyakitin kita kan? Nih anginnya tiba-tiba jadi besar sekali. Dia nggak akan nyakitin kita kan, bro? Kamu bilang dia jagain makam. Memang makamnya itu makam siapa? Itu punya dia. Ada sesosok laki-laki tua di sana. Nah, laki-laki tua itu semasa hidup itu berteman, berkerabat sangat dekat dengan si harimau putih. Bisa dibilang itu adalah kodamnya. Kodam itu adalah penjaga badan. Terus laki-laki itu ada nggak sosoknya? Kamu lihat nggak? Ini kita ngomongin dia tiba-tiba jadi besar sekali anginnya. Nah, Di bisa belakang dilihat sana. di sana paling besar anginnya. Jadi dia saat itu sedang berada di sana. Angin. Wah. Permisi, mohon maaf. Kita nggak maksud ganggu. Cuman mau nanya-nanya aja. Tolong jangan bikin angin ribut. Oke. Terus, Rudi, berarti menurut kamu titik lokasi uji berani mana nih? Saya rasa dia ini kurang ramah ya kepada kita gitu. Jadi kita jangan di sini. Ini sebenarnya tempat spot yang bagus untuk uji berani. Tapi mungkin kita kedepanan sedikit lagi. Iya. Jangan terlalu dekat dengan area ini. Kayak emang dia kurang welcome ya dan Kita harus mungkin sini, dia Mes. juga nggak nyaman sama kita ya, Rod. Oke, di sini. Iya, boleh. Lumayan juga sih dari kontrol Rod, tapi nggak apa-apa. Oke, Rudi, lebih baik kita langsung ke depan aja yuk. Kita jemput sahabat uji berani, soalnya semakin kesini kayaknya semakin nggak bersahabat nih. Anginnya juga semakin kencang. Yuk, kita ke depan. Kami pun memilih area belakang gedung sebagai tempat uji berani kali ini. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Aku Rere. Rere, usianya berapa? Usia aku 21 tahun. Sudah bekerja atau masih sekolah? Aku udah bekerja. Rere, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam? Motivasi aku ditantang sama temen. Oh, ditantang sama temen namanya untuk ikutan ini? Iya. Oke, kalau gitu Rere, kita akan antar kamu ke titik lokasi uji berani. Tapi sebelumnya kita akan pakaikan kamu perlengkapan terlebih dahulu. Ikut saya yuk. Ya. Rere, Iya. sekarang kamu sudah ada di titik lokasi uji berani. Tugas kamu di sini adalah berdiam diri tapi tidak boleh diam saja. Kamu harus menceritakan apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasakan ke kamera yang ada di depan kamu, Re. Kami sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan, nggak boleh dipindahin kemana-mana. Dan ini ada lonceng yang akan kamu bunyikan kalau kamu sudah ingin menyerah. Paham? Paham. Oke. Rere, batas wilayah kamu cuma 2-3 langkah dari posisi berdiri kamu sekarang. Sudah paham, Rere? Sudah. Oke, Rere. Selamat beruji berani. Kita tinggal. Jangan dibuka dulu penutup matanya ya, sampai kita pergi. Yurut. Langsung panik muka Rere waktu dibuka. Assalamualaikum. Mohon maaf, sini aku tidak mengganggu.
Kenapa? Anaknya sensitif ya? Tadi waktu dia ngomong, maaf saya nggak mengganggu, itu di badan dia tiba-tiba ada penjaganya keluar. Oh iya? Penjaganya dia. Bentuknya perempuan. Dia pakai kemben hijau, tapi bersisik hijau. Gitu, kembennya bersisik itu. Itu di badan dia muncul. Oh, dia ada yang jagain. Jaga dia. Ada yang nangis sebelah sana? La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa itu? Mohon maaf tidak mengganggu ya. Mohon maaf. Aku tidak mengganggu. Permisi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, aku tidak mengganggu kehadiranmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku tidak mengganggu sama sekali ya Allah. Kedatanganku ke sini baik-baik ya Allah. Tadi ada penampakan sebelah sana. Astagfirullahaladzim, apalagi itu? Apa? Sosok apa? Perempuan? Perempuan. Yang tadi nangis itu ya? Iya. Tapi emang di dekat situ sih posisi dia. Jangan mendekat ya Allah, jangan mendekat ya Allah. Aku tidak bermaksud apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ardi man jalla jasmani bi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ardi adim. Allahu akbar ya Allah, ya Allah. Jangan mengganggu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu ada yang nangis sepertinya, nggak tahu di belakang, nggak tahu di samping ataupun di sebelah mana ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, apalagi itu yang lewat. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ard. Man jalla jaswa ini ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Itu ada apa? Ada api itu. Dari atas itu ya Allah. Api? Api. Astagfirullahaladzim, kamu lagi ya Allah. La ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ard. Man jalla jaswa ini ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ardi alim. Ya Allah, ada yang nangis, ada yang nangis. Ini ada segala rupa bentuk ini. Astagfirullahaladzim. Apa? Segala rupa. Ya Allah, Lili jangan mati ya Jadi Allah. dia lihat kayak semacam rame-rame mendekat ke dia gitu. Astagfirullahaladzim, itu suara apa Tapi itu ya Allah? mereka itu nggak terlalu dekat dengan dia, Mes. Jadi si sosok itu menakut-nakuti itu dari jauh. Manjala jasmu ini lebih ilmu mabaina ini mamalfam la itu nabi syai'in min ilmi masya wa syi'a kursiyyuhu samawati ma fil ardi dumalul alim. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak boleh begitu dosa Astagfirullah. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Aduh, ini lilinnya mati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kakak, aku mau pipis. Kak, aku mau pipis. Pis. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata Sebenarnya. Udahlah, kita jemput aja. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullah. Itu ada yang ngelempar itu. Astagfirullahaladzim. Tapi enggak, kenapa-napa dia ya, Rod ya? Aman ya?
Nggak ada yang nggak baik nendang, nggak ada ya? Rere, sekarang ceritain apa yang sudah kamu lihat, dengar, dan rasakan tadi. Tadi ada yang nangis Di sebelah mana? di sana, di Belakang. situ, Hmm. di atas, terus sebelah situ tuh. Suaranya pindah-pindah gitu Iya. ya. Terus banyak juga yang lempar dari atas. Banyak yang lempar Iya. dari atas. Heeh. Apa? Lempar apa? Nggak tahu sih seperti apa. Terus tadi ada percikan api. Percikan api? Iya, Di sebelah mana? dari sebelah situ ke situ. Percikan api. Percikan api itu gimana ya, Rut ya? Dan Kayak banaspati gitu. bukan banaspati ya, kayak lebih bentuknya energi gitu ya. Kayak cipratan energi gitu. Saya pernah ngalamin juga waktu itu di semak-semak, saya ngeliat kayak ada kembang api. Saya pikir siapa main kembang api di semak-semak. Saya dekatin, ternyata itu memang kayak semacam percikan api melayang. Oh, oke, oke. Terus kamu tadi ngelihat sesuatu kayak mau mendekat itu apa ya? Itu yang bayangan putih, terus rambutnya panjang sebelah sana. Terus kamu tadi ngelihat sesuatu kayak mau mendekat itu apa ya? Itu yang bayangan putih, terus rambutnya panjang sebelah sana. Terus dia pindah ke situ. Tadi kayak mau nyamperin kamu gitu. Iya. Dari apa yang kamu rasain, kamu juga membuktikan bahwa tempat ini itu banyak aktivitas makhluk gaibnya dan mereka cukup jahil ya, Rere, sama kamu. Ya, kalau gitu, Rere, setelah ini kita akan antar kamu ke depan supaya kamu bisa istirahat dan pulang. Yuk. Oke, Ruth, aku paham sekarang. Jadi gedung terbengkalai ini yang selalu kita laluin kalau kita mau ke puncak itu punya cerita dan misteri tersendiri. Yaitu gedung yang belum pernah sempat beroperasi dan bisnis proyek yang gagal di sini. Oke, kalau gitu. Pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam. Yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.